MiG-31 Foxhound bukan sekedar pesawat tempur. Ia adalah simbol kekuatan udara yang lahir dari paranoia Perang Dingin. Dibangun untuk satu tujuan utama, mencegat musuh sebelum mereka sempat mendekat. Dengan kecepatan mendekati 3 kali kecepatan suara dan kemampuan deteksi luar biasa, MiG-31 bukan dibuat untuk bertarung di garis depan, melainkan untuk menguasai langit dari jarak jauh. Inilah kisah tentang salah satu pesawat paling ekstrim yang pernah dibuat manusia. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet menghadapi ancaman besar dari pesawat pengebom strategis Amerika yang mampu menyerang dari jarak ribuan kilometer. Untuk menjawab ancaman itu, lahirlah MiG-31, penerus MiG-25, dengan filosofi yang sangat berbeda dari jet tempur barat. Pesawat ini tidak dirancang untuk duel udara, melainkan untuk berburu target besar dari jarak ekstrim. Kecepatan, daya tahan, dan kemampuan radar menjadi prioritas utama, bahkan mengorbankan kelincahan. MiG-31 menjadi pesawat tempur pertama di dunia yang menggunakan radar phased array operasional. Radar Zaslon mampu mendeteksi dan melacak banyak target sekaligus dari jarak ratusan kilometer, sesuatu yang revolusioner pada masanya. Bahkan, beberapa MiG-31 dapat berbagi data satu sama lain, membentuk jaringan udara yang berfungsi layaknya sistem peringatan dini terbang. Inilah alasan mengapa MiG-31 sering disebut sebagai AWACS Mini bersenjata. Seiring waktu, MiG-31 terus berevolusi. Varian MiG-31BM membawa peningkatan besar pada sistem avionik, navigasi digital, dan kemampuan menyerang target darat dan laut. Namun, transformasi paling signifikan terjadi saat lahirnya MiG-31K. Varian ini dirancang untuk membawa rudal hipersonik Kinzhal, menjadikannya bukan sekedar interseptor, tetapi platform serangan strategis yang mampu menjangkau target dari jarak sangat jauh dengan kecepatan ekstrim. Bagi Rusia, MiG-31 adalah tulang punggung pertahanan udara jarak jauh. Bagi NATO dan Ukraina, pesawat ini dipandang sebagai ancaman strategis yang serius. Setiap kali MiG-31 lepas landas, sistem pertahanan lawan langsung siaga penuh. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena apa yang bisa dibawanya. Kemampuan meluncurkan rudal hipersonik menjadikan MiG-31 alat tekanan psikologis dan militer yang sangat efektif. Meski sangat kuat, MiG-31 bukan tanpa kelemahan. Ukurannya besar, manuvernya terbatas, dan biaya operasionalnya sangat tinggi. Ia bukan pesawat dogfight dan tidak dirancang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, justru keterbatasan inilah yang menegaskan perannya. Bukan sebagai petarung garis depan, melainkan sebagai penjaga langit strategis. Pada akhirnya, MiG-31 bukan sekedar mesin perang, melainkan simbol filosofi militer Rusia. Menguasai udara bukan dengan kelincahan, tetapi dengan kecepatan, jangkauan, dan kekuatan strategis. Meski lahir puluhan tahun lalu, pesawat ini masih relevan dan terus mempengaruhi keseimbangan kekuatan udara global.
Selama langit masih menjadi medan pertempuran, MiG-31 akan tetap dikenang sebagai salah satu penjaga langit yang paling menakutkan yang pernah dibuat.